Selamat sore. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore Aditya Aulia itu yang Sore, Pak. on hold. Kenapa si Brian on hold? Hanina. Fisika masih, Pak. Oh begitu. Jadi ini maksudnya apa tuh? Oh dua ya, double ya. Iya, Pak. Jadi kayak double gitu. Hmm, fisika kuliah apa tutorial? Praktikum atau apa? Tutorial Oh, dari jam? dari jam 1, Pak. Waduh, dosennya kebablasan itu. Kalau saya nggak pernah lewat 2 jam ya. 100 menit max. 101 boleh lah. Oke, ya kita harus berani mengingatkan dosen. Kalau kalau sama saya berani ya ngingetin ya. Jessica, Pak Hendra, ini udah 100 menit lebih nih Pak. Gitu, boleh ya? Bebas kalau sama saya ya. Aulia, ingetin Iya, saya Pak. kalau udah 100 menit. Pak, udah 100 menit nih Pak. Kita kan manusia juga gitu ya. Oke. Em, kita mulai dengan soal tutorial bab 2 ya, tentang turunan. Tapi barangkali kalau kalian masih punya pertanyaan dari bab sebelumnya, bab 1, boleh, silahkan. Ada nggak? Silahkan kalau ada pertanyaan materi bab 1 atau bab 1 sudah dianggap aman semuanya. Waduh, saya baru sendirian nih di galeri. Biasanya yang nyalain video memang Aditya sama Brian itu ya. Mm-mm. Oke, saya akan bagikan tuh Aditya, Jessica, sama siapa ini? Kalau di galeri nggak ketahuan namanya ya. Di Together Mode nggak ketahuan namanya ya. Kalau di galeri baru ada namanya. Karen, Jessica, Ida Ayu. Oke, apa kabar semuanya? Baik-baik ya? Faras, Teguh. Oke, saya akan tampilkan soal tutorial. Udah dilihat kan dari bab 2 soal-soalnya. Filenya ada sudah di-share di MS Teams ya, di General, di Files. Where is it? Oke. Ini. Oke, sekarang saya bisa perbesar. Oke, wow, besar banget ya. Ini soal nomor 1 tuh selalu seperti ini ya, mudah ya. Ini namanya konsep cek ya. Jadi pemeriksaan telaah konsep itu judulnya gitu ya. Jadi kemiringan garis singgung dari grafik fungsi f di titik c, fc diberikan oleh limit h menuju 0 dari, masih ingat kan? Dari apa Faras? F, pembilangnya. Nah, saya bisa nulis ya, F, C. Itu tampil nggak di layar Anda?
Tampil Pak. Nah, lucu ya PDF-nya. Sekarang saya berbayar nih, tapi yang bayar ITB. Nah, jadi FC plus H min FC per H seperti itu. Definisi itu ya. Loh kok saya yang jawab? Ini yang lainnya kalian yang jawab ya. Cepat aja. Kecepatan sesaat gerak partikel di sepanjang suatu garis pada waktu C adalah limit dari pada interval waktu antara C dan C plus H ketika H mendekati 0 ya yang di atas juga ya. Cuman nulisnya apa ini? Jarak Limit dari titik-titik pada interval waktu antara C dan C plus H ketika H mendekati 0 ya. Ya seperti di yang bagian A, hanya sekarang nama fungsinya apa? Fungsi kecepatan. Ya, terus nulisnya gimana nih? Dari kecepatan rata-rata ya. Kan ini kecepatan sesaat. Dari kecepatan rata-rata itu ya. Kan kecepatan rata-rata tuh yang pembilang bagi penyebut itu kan kecepatan rata-rata itu. Oke? Loh, kok saya lagi yang jawab? Ini gimana? Bagian C. Turunan dari F di X semanan A jika ada adalah F aksen A sama dengan, ini bolak-balik ya pertanyaannya itu lagi. Itu eh, dinyatakan sebagai limit lagi ya. Nggak saya tulis deh. D, jika F mempunyai turunan di C, maka limit Fx untuk X menuju C sama dengan apa yo? FC. Oke, Fc. Atau dengan kata lain F titik-titik Continue di C. continue di C. Contoh fungsi fx yang continue di x sama 1 tapi tidak mempunyai turunan di x sama 1 adalah fx sama dengan Mutlak X. Kalau nilai mutlak x tidak punya turunannya di mana? Ayo, sedikit. Mutlak X min 1. mutlak Oke. X dikurang 1. Min satunya di dalam gitu ya. Oke. Yang F, misalkan Px sama dengan Fx kali Gx dan Qx sama dengan Fx per Gx. Wah, ini mah rumus ya. Masih ingat tapi ya? Yang Qx aja apa tuh? Itu P aksen X nggak cukup tempatnya. Q aksen X sama dengan F aksen X GX min minus F Fx G aksen kali aksen X per GX kuadrat. X kuadrat. Oke. Ya udah, gitulah ya, dilewat ya, yang lainnya ya. Oh, ini bagian H. Banyaknya garis singgung dari fx sama sin x yang sejajar dengan sumbu x adalah ada berapa? Tak hingga. Tak hingga Iya, tapi sebetulnya garisnya itu aja sih, cuman ada 2. ada 2 ya. Ada 2, betul? Itu garis Y sama dengan 2 itu garis Y sama dengan apa dan apa? Min sama dengan 1. Satu min satu dan min satu. Bentar. Garis Y sama 1 dan Y sama dengan min 1. Cuman 2 itu. Betul ya? Ya titik singgungnya banyak. Tapi garis singgungnya cuma 2 itu ya.
Nomor 2. Oke, nomor 2. Oke, mulai di sini sekarang saya akan bertanya ya, siapa yang menjawab kalau dipanggil ya. Oke. Eh, terakhir siapa yang merasa dipanggil sama saya terakhir hari Rabu yang lalu? Udah huruf apa kemarin? Deborah, Della, Emir, Erika. Erika dipanggil ya kemarin nggak? Belum, Pak. Belum, berarti Erika ya. Erika, Fahri, Faras, Felix. Siap-siap ya. Oke, saya kembali ke PowerPoint. PowerPoint. PDF. Nomor 2, bagian pertama. Hitunglah f aksen A dengan menggunakan kedua definisi turunan. Oke. eh, mungkin tadi siapa? Erika ya. Erika pakai cara yang pertama aja deh. Pakai cara pertama aja. Fx sama 2x min 5. A-nya sama min 1. Hasilnya f aksen A sama dengan berapa dong? Di sini. Ya, ngotret, tapi hasil akhirnya akan sama dengan Erika. Erika. Erika udah hadir kan? Halo? Kok nggak nyaut? Halo. Iya, Halo, berapa halo, hasilnya halo. Erika? Eh, berarti Berapa? Erika? 2 ya. Karena turunannya konstan kok sama dengan 2 ya. Jadi A-nya min 1 mau A-nya yang lain juga F aksen di min 1 tuh nilainya sama dengan 2. Nah, setelah Erika siapa? Fakri. Fakri yang B berapa? F aksen 2. 5 bukan, Pak? Iya sih. Jadi sebetulnya ini terlalu mudah kalau kalian udah pakai turunan eh, dari x kuadrat tambah x itu kan 2x plus 1 gitu ya. Jadi masukkan x-nya sama dengan 2. Ya udah ini dilewat aja ya. Itu soal dari buku yang sifatnya memang konsep cek ya, telaah konsep. Nomor 3 dengan definisi turunan. Mungkin saya cuma ngecek yang bagian C aja. Yang bagian C setelah Fahri, Faras, Faras, bagian C turunannya apa tuh? Bentar, Pak. Aturan rantai ya, pakai ya. Ya, Faras. Nah, ingat Setengah, belum. ya 1/2 akar 5x tambah 2 kali, kali 5x tambah 2. jadi kali Kali 5 5. gitu ya. Kali 5. Gitu ya. Ya. Aturan rantai kan si 5x plus 2-nya punya turunan juga gitu ya terhadap x. Oke, yang lainnya oke ya.
Silakan interupsi kalau Pak, bentar Pak, yang D gimana misalnya kalau memang nggak bisa. Tapi masa sih nggak bisa? Bisa ya? Faras, barusan Fahri, sekarang Faras. Limit berikut menyatakan turunan dari fungsi f di titik A. Nah, fungsi f-nya apa? A-nya apa? Gitu. Coba 1A, 4A. Ini fx-nya apa nih? A-nya berapa? Faras. Bentar Pak, lagi cari. Tadi udah Faris tadi yang nomor apa ya? Tadi udah Pak. Oh, berarti sekarang setelah Faras ya. Felix. Ya, Pak. Apa tuh? A-nya 1, Pak. A-nya 1, fx-nya? Hmm, F1. Bukan. Rumus dalam X. Ingat rumus limit, rumus turunan pakai limit tuh ada yang pakai H, ada yang begini. Kalau yang begini tuh rumus umumnya apa? F aksen C itu sama dengan apa? Limit, limit apa coba, Felix? Eh, F B min FA. Ya ampun, aduh, kamu nggak ini ah, masa X-nya hilang? Felix, gawat kamu Felix. Felix ngapain aja Felix? Ya, Graito, Felix hutang 1 kali traktir sama Graito kalau Graito bisa jawab. FX-nya tuh X pangkat 7 Pak. Ya, kalau rumus umumnya apa? F aksen C Rumus sama dengan? umumnya FX kurang FA per X kurang A. Iya, iya kalau oke kalau pakai C ya C, tapi saya memang nggak konsisten jadi pakai huruf A Oh ya. ya, Oke, oke, oke. Saya ganti huruf A. Itu jadi jelek deh. A itu ya. Fx min FA. Tadi Felix FB min FA saya dengarnya. Belum beres, Pak, tadi ngomongnya. Iya, tapi terus diem. Jadi ini X pangkat 7 gitu ya. Oke, Felix, saya beri kesempatan yang B. Yang B, A-nya 9. Fx-nya FX-nya kenapa pakai mikir, Felix? F akar Hah? X min FA. Fx-nya sama dengan? Putus-putus kamu. Fx sama dengan? Felix. Ya, Pak. Terputus kamu suaranya. Fx sama dengan? Tulis deh di chat. Akar X. Oke, kedengeran akar X. Oke, ini yang C yang agak teka-teki gitu ya. Setelah Graito, siapa?
Hanina. Nah, Hanina biasanya bisa nih. Hanina. Ini belum masih belum. Enggak, masih bingung. Saya kasih tahu A-nya. Ya, A-nya udah jelas tuh. A-nya dulu kamu jawab. A-nya yang 2. A-nya min 2. Jadi apa dong yang di atas? Sebentar, Pak. Ya gampangnya ya tinggal ngotret sih. Harus Halo, Ya, izin Pak. Maaf Pak, tadi jaringan Excel saya tiba-tiba ke down Pak. jadi Halo, ya halo terus Pak. kenapa? Itu tadi Hanina? saya keluar Pak waktu Bapak ngomong. Ini baru. Halo. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang saya sedang ngomong sama Hanina. Ini siapa nih? Suara dari siapa ini? Erika, udah nggak apa-apa. Erika Anda Pak. udah lewat. It, Sekarang saya dengan Hanina. Anda chat aja kalau cuma mau is, minta maaf. Udah lewat, Erika. iya Pak. Ya, Hanina Iya Pak. lagi mikir itu Oh, dia iya. susah. Enggak. X kuadrat tambah 2X, Pak. X kuadrat tambah 2X. Masa gitu? Iya, Pak. Jadi itu tuh X kuadrat ditambah 2X dikurangi 0, Pak. Kan Jadi, X. kalau X-nya min 2, betul ya. Kalau X-nya min 2, itu nilainya 4 tambah min 4, 0 ya. Jadi pengurangnya 0 ya. Oke. Jadi fx-nya dia sendiri ya. Iya. Jadi di sini, ini saya Iya. tambahkan di sini f min 2 itu sama dengan 0 ya. Di sini f min 2 sama dengan 0. Oke. Jadi memang harus ngotret sih untuk yang bagian C. Kalau yang D ini F aksen berapa nih? F aksen. Salah, nulisnya nggak gitu. Setelah Hanina siapa? Setelah Hanina, Ida Ayu. Iya, Pak. Fx sama dengan apa itu? 5 per X kuadrat kan. Nanti 3 plus H itu apa? Kan itu yang 5 per 3 plus H kuadrat itu F A plus H kuadrat, Pak. Berarti A-nya 3. A-nya 3. Oke. Ya. Jadi 5 per X kuadrat. X kuadrat. A. Memang langkah strategisnya tentukan A dulu ya. Sepakat ya? Seperti itu. Iya. Seperti yang E ini A-nya berapa nih? Setelah Ida Ayu. Coba. Ihda Hulius ya. Baru pertama saya panggil. A-nya berapa ini? A-nya itu 0. Ya, fx-nya? Fx-nya sin 7H. X kok jadi H? Oh. Berarti 7 sin 7. X-nya nggak ada X. X. Iya, sin 7X. Kok kayak ragu-ragu gitu? Sin 7X, betul nggak? Sin 7X. Nah, ini tuh saya gerakan sedikit
Maaf, saya zoom sedikit. Di sini f aksen itu limit H menuju 0. Kalau A-nya 0, maka ini F H min F 0 per H gitu. Cocok nggak tuh? Jadi ini. Cocok nggak? Rumus fx-nya sin 7x. Jadi kalau fh sama dengan sin 7h. F0 sama dengan sin 0. Sin 0 kan 0. Jadi pengurangnya 0 gitu ya. Jadi betul kan? Cocok kan ini? Oke. Ya, nomor 8. Satu lagi dah. Dituntaskan ya. Nomor 8. Mohon maaf. Digeser-geser. Nomor 8. Siapa setelah Ida? Irfan. Nomor 8, apa itu fx-nya? Irfan? Irfan? Dipanggil ketiga kali, gak nyahut. Dianggap gak hadir loh. Irfan, mikrofonnya udah nyala tapi nggak terdengar ya. Kalau ada kendala, di chat aja. Where is Irfan? Nah, Irfan, suara saya, suara Irfan tidak terdengar. Oke, fx-nya sama dengan, ini mirip nomor C kali ya. Irfan bisa jawab di chat nggak? fx-nya sama dengan apa itu tadi? Oke, kelamaan, Irfan. Jessica? Ya Pak, hadir Pak. Ya, A-nya berapa? A-nya 0 bukan Pak? Bukan. Bisa tapi bukan, lebih baik bukan 0. Kalau udah 1 plus H ya A-nya 1. Oh. Kan nanti F A plus H dikurangi, tuh ada, kalau pakai H, maka limitnya itu FA plus H dikurangi FA. Tadi kan di atas ada ya, yang tadi. Iya Pak. Nah, gitu kan. Tuh, FA plus H dikurangi FA. Jadi, A-nya ya 1. A plus H itu 1 plus H kan gitu. Tapi fx-nya apa? Jadi ini adalah F1 plus H yang di atas itu dikurangi F1. Saya bilang mirip nomor C, mirip bagian C. Ayo, kalau mau seru-seruan gini ya, kalau ada yang nggak bisa nanti kayak soal rebutan gitu di
cermat gitu. Nanti yang merebut, yang nggak bisa jawab nanti hutang traktir sama yang merebut. Nggak ada ya, kasihan. H kuadrat tambah H bukan, Pak? Nggak ada H, fx. Fx ding. X kuadrat tambah X. Minus dong. Minus. Coba sekarang masukkan X-nya 1 plus H. Dapat itu. Lalu F1-nya 0. Pengurangnya 0 kan. Seperti nomor C tadi. Oh iya, ding, Pak. Maaf, Pak. Maaf. Nah, berarti X kamu utang traktir sama saya ya. Oke. Hahaha, bercanda. Kapan kita ketemu di kantin ya? Oke, nomor 5. Mulai, oh ini dilewat aja ya, kecepatan sesaat ya. Ini H aksen T gitu ya. 5 aman? Nomor 5 aman ya. Setelah Jessica, Karen. 5 aman kan? Aman, Pak. Nomor 6 kalau begitu, Karen. Diberikan sebuah fungsi dengan grafik sebagai berikut. Wow. Kelihatan layarnya? Kelihatan. Lalu ada 3 titik ABC terletak pada grafik fungsi. Oke. Dan pembesaran grafik fungsi di sekitar 3 titik itu. Oke, ini mah cuman suruh naksir dari gambar. Kira-kira di A tuh turunannya berapa? Atau kemiringan garis singgungnya berapa? Ini kamu cuman disuruh naksir aja. Perkirakan. 0,5, Pak. Oh, ya, bukan garis singgungnya. Salah. Garis singgungnya. Berapa tuh kemiringannya? Gitu. Ya, yang mendatar tuh kemiringannya berarti 0. 0. Kalau yang di tengah, biasanya kamu pakai huruf M. Yang di tengah, berapa tuh gradiennya kira-kira? Satu ya. Kalau miring ke kiri, miring ke kanan, positif, Minus negatif, 1. -1. Ayo Karen, satu lagi, nggak boleh salah. Tebakan pertama udah langsung harus benar. Berapa nih kemiringannya? Nggak mudah Bentar. sih. Ini nggak mudah, tapi pakai yang ini nih. Pakai ini dan itu tuh. Berapa kira-kira? Ya? Berapa? Kemiringan kan berapa itu? Berapa bagi berapa? Setengah. Loh, Setengah. loh. Itu kotak-kotaknya 0,01 dibagi 0,04 seperempat. seperempat kan? Iya. Iya, Pak. Seperempat tuh dua petak dengan 8 petak kan? Kan skalanya sama di sini ya. Oke. Yang lain jelas? Bisa memahami ini?
Bapak mohon maaf, Ya, saya tadi keluar itu jadi jaringannya jelek, jadi ngikutinnya di pertengahan Pak yang tadi, iya nggak apa-apa. yang M itu Pak, jadi kurang paham. Yang M ini cuma diminta menaksir ini dulu kapan ya kalian pelajaran matematika pakai menggambar grafik tuh pakai kertas berpetak gini di SMP mungkin ya? Iya Pak. Ya ini cuma menaksir. Jadi yang ketiga itu eh, ini kan grafik, tapi kemudian di apa? Di zoom gitu ya? Di zoom, diperbesar. Jadi seperti ini. Nah, kalau sudah diperbesar kan jadi seperti garis lurus kan? Nah, garis lurus ini punya gradien berapa? Kalau menentukan gradien garis lurus kan tinggal gambar aja segitiga siku-siku ini kan. Itu berapa sih gradiennya tuh? Gitu kan? Gitu. Itu kan Kalau salah kotak-kotak itu ditaksirnya berapa Pak? nggak peduli. Itu kan yang pasti 2 dibagi 8 kan? Tapi kalau mau kan Oh iya Pak. ini ada nih, ini 0,49 jadi ini tuh 0,01. Jadi masing-masing kotak, tapi kan nggak peduli itu sama kok ke samping sama ke atas sama kan? Ya kan? Bapak, Ya, Iya Pak. sama eh, nih. Iya. Ya, izin apa? izin bertanya itu gradiennya 4 atau 1/4 ya Pak? Ah, itu. Nah, kalau itu salah saya. Ternyata eh, ada yang mengoreksi. Jadi ini gradiennya tinggi dibagi alas, gitu kan? Penghapus tuh di mana ya? Saya cuma bisa undo. Penghapusnya di mana ya? Undo aja. Oh, bentar. Undo. Ya ampun. Bentar ya. Undo. Ini saya punya pen tapi aduh kepanjangan juga ini. Udah coret aja, Sarah. Jadi ini salah. Yang betul M sama dengan 4. Oke. Oke? Tadi kenapa jadi 1/4 ya? Tadi yang jawab tuh siapa? Karen ya? Karen tuh tadi udah jawab Saya, 4. saya Tapi, salah hitung tadi, Pak. kamu jawab berapa tadi? 1/4. Kebalik. Oh iya kebalik. Terus saya ikutin gitu ya. Jadi sayanya nggak mikir juga. Udah jam segini biasa lah error ya. Makasih yang ngoreksi siapa tadi? Halo. Siapa yang mengoreksi tadi? Tadi yang bilangnya saya Pak, cuma Oh, tadi iya. saya tanyain juga di grup takutnya saya yang salah. Jadi Enggak, semua yang jangan ngoreksi juga. takut. Jangan takut salah. Yang namanya gradien kan tinggi dibagi alas kan? Ya kan? Gitu. Gradien kan kalau ini A, ini B, itu C. Yang namanya gradien kan B per A kan? Kalau ini siku-siku ya. Gitu. Gradien segitiga itu ya. Gradien dari bukan segitiga, gradien dari garis miring. Garisnya di sini yang sisi C itu ya. Gitu. Jangan ragu Aulia, dosen bisa salah. Ya. Jadi barusan saya salah,
ikut-ikut salah gitu ya sama Karen. Nggak apa-apa Karen, ikut salah juga. Saya juga nggak ini, nggak fokus. Nah, ini nomor 7 nih menarik nih. Udah ya, nomor 6 udah ya. Nomor 7 menarik nih. Saya harus zoom out, perkecil supaya kelihatan. Aduh, harus perkecil lagi. Nah, ini baru kelihatan. Oke, intinya di soal nomor 7 ini, di bagian atas itu adalah grafik fungsi f. Di bagian bawah adalah grafik fungsi turunannya. Tapi urutannya mungkin diacak yang bagian bawah. Nah, Anda harus menjodohkan nih. Yang A itu turunannya yang mana? Jadi yang A turunannya yang mana? Oke, saya balik lagi ke daftar mahasiswa. Kania, habis barusan Karen ya. Kania kelewat ya? Kania belum saya panggil ya? Kania, A itu turunannya yang mana di bawah? Apakah A juga atau B atau C atau D atau F? Kania? Iya, Pak. Iya, halo. Yang mana turunan fungsi yang grafiknya A ini? Turunannya yang mana? Mudah kok. Lihat aja grafik fungsi A itu ada yang miring, ada yang mendatar. Kalau mendatar berarti turunannya? Kalau mendatar, Linear. iya. Kalau linear tuh mendatar, bisa miring, bisa mendatar. Kalau mendatar tuh turunannya berapa tuh? Gradiennya berapa kalau mendatar? 0. Nah, sekarang cari fungsi di bawah yang nilainya 0 untuk X tertentu. Untuk X mulai dari sekian ini. Mulai dari sekian itu ke sana mendatar. Berarti setelah itu 0 tuh nilainya. Yang mana tuh grafiknya? Yang di bawah. Ya? Pilihannya yang mana? Yang A. Kalau A ini nggak 0 kan? Ini nggak 0 kan? Kania lihat di A, B, C, D yang huruf besar. Yang nilainya 0 persis setelah bilangan min sekian. Itu yang mana grafiknya? Bapak maaf, saya tadi belum merhatikan yang ini, soalnya lagi kelas lain. Iya, nggak perlu. Ini nih pengetahuan langsung aja. Ini kan Anda udah menjawab. Ini mendatar. Kalau mendatar kan gradiennya 0. Turunannya berarti 0. Nah, sekarang di antara A, B, C, D di bawah, yang mana yang menilainya 0 setelah bilangan tertentu? Oh, yang D, Pak. Nah, gitu aja kok. Jadi A berjodoh dengan D gitu ya. Gitu ya. Kania, mau jawab satu lagi ya, yang B ya. Yang B berjodoh dengan yang mana? Bukan berjodoh, turunannya mana? Berpasangan dengan mana? Nah, ini juga Yang F. F. Nah, tuh kan kamu tuh sebetulnya punya pemahaman yang bagus. Kenapa F? Karena ini dengan itu yang saya beri warna merah tuh turunannya sama dan itu positif gitu ya. Positif, 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 positif. Lalu yang bagian lainnya negatif kan gitu ya. Dan selang-seling gitu. Jadi A dengan B dengan F. Betul sekali kan ya. Udah, Peter, cukup. 2 ya. Sekarang saya tanya orang berikutnya. Ladona. Yang C Hadir, Pak. berpasangan dengan mana yang C? Nah, Dengan B, bukan, Pak. Dengan B. Kenapa?
Ini harus ada penjelasan sedikit. Karena itu yang pinggir-pinggirnya kan lurus gitu ya Pak. Berarti turunannya kan 0. Mendekati 0 ya. Iya. Nggak lurus amat. Tapi kenapa bukan yang A? Kenapa ya? Ayo, Oh, iya. kenapa bukan A? Jadi betul, ya ini kalau di situ nilainya 0. Nah, itu aja alasannya. Di titik puncak si C itu turunannya 0. Kalau yang A turunannya di 0 bukan 0 kan? Ini sama dengan 1 atau berapa gitu kan? Oke, jadi kalau harus milih di antara A atau B, turunan yang C itu ya memang harus sama dengan 0 di X sama dengan 0 turunannya, ya? Iya, Pak. Mendatar kan di sini kan? Turunannya 0 kan, garis singgungnya mendatar kan gitu kan? Gitu. Jadi C berjodoh dengan B. Yang D, nah, Pak Dona bisa jawab satu lagi yang D? Yang D itu. Yang C bukan, Pak. Nah, ini menarik ini ya. Jadi tebakannya benar, tebakannya benar. Tebakannya betul. Ada cara untuk mengeceknya di sini ya. Misalnya di sini kira-kira itu X sama dengan 1 gitu ya. Itu gradiennya kan garis singgungnya seperti itu kan. Dan itu M-nya sama dengan 1 gitu ya. Nah, di situ ini 1 tuh begitu. Lalu makin ke kanan garis singgungnya makin gimana? Makin curam atau makin landai? Kalau titiknya ada di sini. Perhatikan kurva D kecil, huruf D kecil. Ya, kurvanya makin landai. Kalau kurvanya makin landai, turunannya makin kecil gitu ya. Jadi makin kecil gitu. Seperti itu. Jadi betul tebakannya D itu berjodoh dengan atau berpasangan dengan C. Ada pertanyaan? Ya, tinggal E dan F. Anda bisa tebak yang E apakah berpasangan dengan A atau dengan E lagi. Coba setelah terakhir Ladona Made Satria, yang E berpasangan dengan Yang E lagi nggak? Bukan, Pak. hehehe. Ya, tebakan kamu salah. Misalnya ini titiknya di sebelah kanan 0 ya. Itu garis singgungnya miring ke kanan. Artinya turunannya positif apa negatif? Positif, Pak. Nah, kalau yang E nilainya positif apa negatif di sebelah kanan 0? Negatif. Jadi cocok nggak? Enggak, Pak. Nah, jadi yang E ke A ya. Gitu. Lagi pula yang E di bawah itu kan hanya terdefinisinya di antara sekian dan sekian itu. Sementara grafik yang E kecil di atas kan pada seluruh R. Ya? Ya nggak, Made Satria? Oh iya, Pak. Iya, kalau nebak jangan terlalu ini apa? Terlalu main untung-untungan. Ya? Oh, itu sisanya. Oke. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Saya, oke.
Nomor 8. Wis, nomor 8 apa nih? Periksa apakah fungsi berikut mempunyai turunan di eksaminan A dengan meninjau limit kiri dan limit kanan pada definisi turunan. Limit kiri dan kanan dari definisi turunan ya. Tapi kita kerjakan yang bagian A aja dulu deh ya. Nah, setelah Made, Marcel Vanessa. Ini Marcel Vanessa ini cewek apa cowok? Cewek, Pak. Marcel nama cowok tapi Vanessa pasti nama cewek ya. Mana Marcel? Hadir, Pak. Coba dikotret dulu sebentar. Yang lain juga ikut ngotret supaya bisa mengoreksi jawaban Marcel nanti apakah sama dengan jawaban kalian apa tidak ya. Ini fungsinya ya. Nilai mutlak X kuadrat min 1. Kalau nilai mutlak saja biasanya tidak punya turunan. Tapi kan ini di dalam nilai mutlaknya ada kuadrat ya. Jadi yang harus Marcel hitung limit apa? Pakai H apa pakai X menuju A? X menuju A aja ya. Jadi X menuju 1. Fx dikurangi F1. F1-nya berapa? 0, Pak. 0 per X min 1 gitu. Nah, itu limitnya ada nggak? Petunjuknya dari kiri gimana? Dari kanan gimana? Cenderung coba kalau kita hitung dari kanan aja dulu Marcel, saya bantu dari kanan dulu. Nah, nanti dari kiri dihitung juga dari kanan. Dari kanan pembilangnya itu jadi apa? Bisa difaktorkan? Bisa, Pak. Nah, nilai mutlak X min 1 kali nilai mutlak X plus 1 kan? Ya. Tapi X-nya dari kanan. Menuju 1 dari kanan. Jadi nilai mutlak X min 1 tuh kalau dibuka nilai mutlaknya jadi X min 1 atau 1 min X? X min 1. X min 1. Sementara yang X plus 1 tetap X plus 1. Ini nilai mutlaknya udah terbuka ya. Jadi coret kan? Jadi berapa hasilnya? 2. 2. Nah, kalau dari kiri sekarang cepat. Kiri 0 ya, Pak? Enggak. Min 2. Min 2. Ya. Karena yang nilai mutlak X min 1 jadi 1 min X. Gitu ya. Jadi limit 1 min X gitu. Kali X plus 1 tetap. Nggak bisa saya. Udah dipaksakan ke kanan. Udah terlalu ke kanan. Itu X plus 1-nya tetap per X min 1 gitu. Jadi hasil baginya ini dicoret memang tapi hasil baginya min 1 gitu ya. Ya. Bukan 1 ya. Jadi min. Jadi kesimpulannya apa?
Marcel, kesimpulannya apa? Nilai mutlak X kuadrat min 1 tidak punya turunan. Oke, gitu. Jadi kesimpulannya fungsi itu f tidak mempunyai harus lengkap, tidak mempunyai turunan di mana? Di X sama dengan 1. Ya, gitu ya. B dan C dicoba aja, tapi kita bahas bersama apa lewat? Coba kita masih lihat, kita masih banyak ini. 9 tuh sampai belasan. Ya memang nggak harus habis semua juga. Tapi prinsipnya seperti itu ya. Nomor 8, oke? Yang ada kurung siku ini kalian udah hafal kan? Udah tahu maksud definisinya ya? Ini coba aja. Cenderung tidak punya. Ya, karena nanti dari sebelah kiri dan di sebelah kanan. Bentar. Ini A-nya 1. A-nya 1. 2 dikurangi 1. Iya. Kalau satunya dari kiri 0,9 gitu. Jadi 2 dikurangi 0,9 kan jadi 1, jadi nilai kurung siku itu 1. Ya. Tapi kalau A-nya menuju X-nya menuju 1 dari kanan, jadi 1, 2 dikurangi 1, tuh 0,9 sekian gitu. Jadi nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan dirinya berapa? Sama dengan dia tadi berapa? 0. Sama dengan 0. Jadi beda ya pembilangnya gitu. Akan beda ya. Akan tidak punya turunan juga. Seperti bagian A. Oke, ini nomor 9 nih. Nomor 9. Diberikan 3 grafik fungsi. Salah satu merupakan grafik fungsi f. Satunya lagi adalah grafik f aksen. Dan sisanya turunan kedua gitu ya. Jadi fungsi turunan pertama dan turunan kedua. Nah, ini yang mana yang F, yang mana yang F aksen, dan mana yang turunan kedua? Kira-kira. Ini kalian kalau tahu prinsipnya sebetulnya tanpa berpikir panjang ketemu. Ya. Jadi misalnya ya. Misalnya yang hijau tuh seperti parabola kan? Betul? Betul, Pak. Saya Iya, diskusi Pak. sama Margareta deh. Margareta Sofia ya. Ngobrol sama saya ya, Margareta. Nah, kalau parabola seperti X kuadrat itu turunannya sama dengan apa, Margareta? Linear. Iya, linier. Jadi nggak ada kan di situ. Jadi yang hijau ini bukan F pasti kan? Gitu. Iya, Pak. Nah, lalu kalau kita berbicara kuadrat turunannya linier. Kalau yang turunannya kuadratik, jadi si hijau ini pasti turunan, entah turunan pertama apa turunan kedua. Kita coba bahas ini. Kalau sesuatu yang kuadratik turunannya linier. Sesuatu yang apa yang turunannya kuadratik? Sesuatu yang bagaimana yang turunannya kuadratik? Margareta. Dari polinom? Polinom orde berapa yang turunannya nanti kuadratik? Pangkat 3. Pangkat 3. Nah, sekarang di antara biru dan abu, yang pangkat 3 itu yang mana kira-kira? Yang abu-abu. Yang abu-abu. Ya.
Kenapa abu-abu? Abu-abu tuh punya 2 titik yang turunannya 0 ya. Gitu. Jadi fungsi pangkat 3 tuh biasanya seperti itu. Punya maksimum punya 2 titik yang turunannya 0. Mungkin kadang-kadang punya 1. Nah, itu udah cocok tuh si abu-abu tuh turunannya hijau. Di sini kan turunannya 0. Turunannya konstan ya. Garis singgungnya bukan turunannya konstan. Turunannya 0, garis singgungnya mendatar. Ya, jadi turunannya 0, maka si yang hijau ini turunannya 0 tuh, gitu. Demikian juga di titik yang satunya lagi. Ya. Nah, berarti yang F yang mana, yang G yang mana, yang F mana, yang F aksen mana, yang G aksen yang mana? Atau Yang F aksen dan turunan keduanya. yang abu-abu yang F, Terus yang biru apa? yang biru berarti sisanya G aksen. Kalau ini F, ini G aksen masa yang biru? Kuadratik kan tadi linier kamu bilang. Yang ditanya tuh F aksen sama G aksen kan? Berarti kalau yang Tiga-tiganya. Jadi G itu F aksen. Nah, lalu yang ketiga tuh G aksen gitu loh. Jadi kalau ini sama aja dengan turunan kedua kan? Jadi yang iya. mana yang F, yang mana yang turunan pertama, yang mana yang turunan kedua. Masa yang turunan kedua yang biru? Oh, berarti turunan bentar. Gimana Pak? Maaf Pak. Ya udah pertanyaannya yang mana yang F, yang mana F aksen, yang mana F double aksen gitu aja. Masa ini F, Oh, F, F G aksen, nggak mungkin G aksen. Ini kan nggak mungkin oh G aksen. berarti Kalau G-nya parabola kan G aksen kan linier kata kamu tadi kan. iya Pak. Berarti yang F-nya yang biru. Mm-mm. Bentar. Jadi yang F yang biru kan, yang Iya Pak. abu yang F Yang F aksen, aksen. yang ini yang G aksen gitu kan. Iya Pak. Alias F double aksen si yang hijau itu. Ya? Iya Pak. Nah, prinsip lain yang kalian bisa ingat, turunan tuh grafiknya lebih sederhana ya. Jadi di sini yang paling rumit itulah F, yang sedang F aksen, yang paling sederhana F double aksen kan gitu ya. Tapi ya dicek lagi secara lebih hati-hati. Ini tadi double aksen. G aksen tuh F double aksen. Oke, yang lain? Margareta udah paham ya? Iya Pak. Muhammad Najmi. Kita beranjak ke nomor 10. Wah, ini soal hitung-hitung ini. Nah, tapi ini tentukan A dan B supaya punya turunan. Coba Muhammad Nazmi dan teman-teman semua ikut menghitung. Tapi nanti kita dengarkan jawaban Muhammad Nazmi ya.
Nazmi sudah ketemu berapa A dan B-nya? A-nya -1, B-nya -3. A-nya -1, B-nya? -3. -3. Ya. Kamu cara ngitungnya gimana? Saya siap. Suaranya pecah. Dapat 2 persamaan gitu ya. Persamaan pertama didapat dari mana? Yang pertama saya turunin dulu, Pak. Kamu apa kok putus? Saya turunkan dulu. Oh, turunkan. Iya. Gimana caranya turunkan? Kan ada 2 rumusnya. Iya, jadi saya turunkan jadi 2AX sama dengan X. 2X. Ya, itu kalau pilihan ganda sih boleh-boleh aja. Tapi sebetulnya waktu Anda bilang turunannya 2AX, itu berlaku untuk X berapa? 1. Oh, enggak dong. Itu kan kalau grafik tuh untuk X lebih kecil daripada 1, rumusnya kuadratik. Sebelah kiri gimana gitu ya. Di sini AX kuadrat plus B. Di sebelah kanan X pangkat 3 min 5X kan gitu ya. Iya. Nah, kalau di 1 sendiri apakah dijamin punya turunan? Kan belum tentu. Kan justru itu yang sedang di... Oh. Jadi yang turunannya 2AX itu hanya untuk X lebih kecil daripada 1. Lalu yang turunannya 3X kuadrat min 5 itu untuk X lebih besar daripada 1. Nah, jadi ini untuk X kurang dari 1. Ini untuk X lebih besar daripada 1. Nah, pertanyaannya, untuk X menang 1 gimana caranya? Ya turunan kanan, turunan kiri, limit kanan, limit kiri, kan gitu. Gitu. Walaupun hasil hitungan mungkin kebetulan sama, pakai kata kebetulan. Tapi cara Anda tuh sebetulnya nggak sah. Ya? Yang lain juga begitu ya? Yang lain ada cara lain nggak? Jadi pertama sebetulnya yang sah tuh gini. Pertama, F harus continue. Betul nggak? Syarat perlu untuk punya turunan tuh continue. Ini huruf A-nya udah dipakai. Nggak konsisten dong. Saya mau pakai huruf lain. Oke. Harus continue di C sama dengan 1 gitu. Untuk itu, limit kiri harus sama dengan limit kanan, kan gitu. Ya, ini saya singkat aja ya, limit kiri harus sama dengan limit kanan dari si F-nya. Ini dari F ya. Ini dari F juga nih, maaf. Dari sini kita dapat persamaan. Limit kiri berapa? A plus B kan? Iya, Pak. Limit kanan berapa? -4. Min 4. Min 4. Jadi kita dapat satu persamaan tuh. Nah, lalu kedua, limit kiri juga, tapi limit kiri dari fx min f1 per x min 1 sama dengan limit kanan. Dari bentuk yang sama. Gitu. Paham?
Nah, yang kanan mudah. Yang kanan tuh nanti hasilnya memang berapa? Min 2 ya. Sementara yang kiri Iya. berapa hasilnya? Ya? Halo? 2A. 2A bukan. Hasilnya 2A ya. Tapi ya bukan dari rumus ini loh. Bukan dari rumus yang saya lingkari di sebelah kiri itu. Tapi memang akan jadi itu. Cuma sahnya itu, ingat di sini A plus B sama dengan min 4 ya. A plus B sama dengan min 4. Saya perlu halaman kosong ini. Saya zoom out. Wah, halaman kosongnya ada agak di bawah. Oke. Saya lanjutkan di sini. Jadi yang di sebelah kiri itu limit X menuju 1 dari kiri. Fx-nya adalah A plus B. Dikurangi F1. F1 itu berapa di sini? F1 berapa? Minus 4. Loh. A plus B kan? Kalau X sama dengan 1 kan di atas kan? Ya? Jadi A plus B. Memang A plus B itu minus 4 gitu. Tapi tulis dulu A plus B kan? Iya, Pak. Lalu per X min 1. Aduh, salah saya ya. Fx-nya harus tetap Fx, ya ampun. Saya salah. Bentar, ini anduknya harus satu per satu. Tidak ada. Saya mungkin ada penghapus, tapi saya belum menemukan. Atau takut nggak bisa kembali lagi ke pen. Jadi Fx itu ya AX kuadrat plus B. Dikurangi F1 yaitu A plus B. Per X min 1. Gitu. Nah, sekarang A plus B sama dengan min 4. Kita pakai A plus B itu sama dengan min 4. A plus B sama dengan min 4. Jadi semuanya bisa dinyatakan dalam A. Jadi B itu juga jadi min 4 min B gitu ya. B itu sama dengan min A min 4. Lalu min A plus B itu min 4. Jadi min 4-nya habis mungkin. Gitu. Dan itu sama dengan ke bawah. Min 4-nya habis. Min 4-nya habis. Ini tinggal A kali X kuadrat min 1 per X min 1. Memang kemudian ini jadi coret. X min 1-nya coret. Tinggal X plus 1. Lalu X-nya menuju 1. Memang ini jadi 2A. Ya. Jadi memang jadi 2A. Tetapi mendapatkan 2A-nya itu dari definisi limit. Ini kebetulan saya bilang gitu. Karena rumus yang di sini itu tidak berlaku. Tidak otomatis berlaku untuk X sama dengan 1. Kebetulan aja ini. Jadi ada contoh yang tidak bisa seperti itu. Ya. Contohnya memang lebih rumit fungsinya. Ya. Tapi amannya tuh pakai definisi gitu. Oke? Paham? Paham, Pak. Nah, kalau sudah seperti ini,
Em, jadi A sama dengan min 1. Betul, ini A sama dengan min 1. Lalu A plus B sama dengan min 4. Jadi B sama dengan min 3. Jadi ini persamaan keduanya itu tadi 2A sama dengan min 2 ya. Ini persamaan 2 gitu. Jadi ada 2 persamaan. Oke, saya zoom out. Jawabannya mohon maaf dituliskan di sela-sela soal. Nanti kalian bisa potret lagi dengan rapi gitu ya. Sendiri ya. Oke. Nomor 11 ini gambar diberikan. Lalu Anda diminta tentukan semua nilai A di daerah asal F sehingga F tidak mempunyai turunan di X sama dengan A. Kira-kira di A sama dengan berapa saja? Bukan kira-kira. Untuk F ini tepatnya di A sama dengan berapa saja setelah Muhammad Najmi. Maka yang berikutnya adalah Muhammad Fakih Albi. Ini mudah nih nomor 11. Di A sama dengan yang tidak punya turunan di mana saja? Fakih? 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 Panggilan ketiga. Panggilan ketiga nggak disaut. Saya Kenapa, Pak? Hah? Turunan di apanya tadi, Pak? Ah, kamu saya remove loh kalau kamu nanya lagi. Nggak merhatiin berarti dari tadi. Satu, dua. Saya remove loh kaki. Aduh, aduh. Bandel ini ya. Udah jelas ini saya manggil tuh terurut. Kalau yang namanya huruf A boleh sekarang kabur dulu gitu ya. Ini main-main udah giliran berikutnya nih. Min 2, min 1 ya, Pak? Min 2, min 1. Ada lagi nggak? Ya, cuma min 2, min 1. Ada 2 titik lagi. Ya, Wakih utang traktir sama yang bisa jawab. 2 titik lagi. Ada yang tahu? Salah. 1 dan 2 ya, Pak. Kenapa di 1 juga tidak ada turunan? 1 dan 2, betul. Tapi kenapa? Di 1 gradiennya tak hingga. Gradiennya tak hingga. Garis singgungnya vertikal ya. Di 2 kenapa tidak punya turunan? Jessica tadi yang jawab kan? Iya, Pak. Saya, Pak. Kenapa di 2 juga tidak punya turunan? Lebih mudah itu. Karena nggak ada gradiennya ya, Pak. Terus Ya, patah. grafiknya patah ya. Betul. Jadi 4 tuh gitu ya. Oke. Ini 12 mudah ya. 13 mudah. 14 juga mudah. Turunan fungsi trigonometri. 15 mudah juga lah ya, tapi cek. 15B. Rasanya sudah ada latihan yang mirip di kuliah. 15B setelah
Fakih siapa? Fadlan. 15B. Iya, Pak. Turunannya? Min 2 sin 2 theta. Dan kalau disederhanakan, oh udah min 2 sin 2 theta ya. Udah pakai kesamaan trigonometri ya. Tadi sebelum Iya, itu Pak. apa? Sebelum itu. Sebelum itu, Oh, enggak. oh, cos. Udah selesai. Iya, Pak. Sorry. Udah. Anda udah langsung pakai aturan rantai, turunan cos min sin, lalu turunan 2 theta min 2. Dan ini nggak diuraikan apa-apa lagi ya. Jadi ini saya sedang mikir identitas trigonometrinya apa yang dipakai. Kayaknya nggak ada ya. Iya, Pak. Langsung aja. Justru kalau kita pakai jadi panjang ya, min 2 sin, min 4 sin theta cos theta ya. Oke. Udah betul Fadlan, udah betul. Dan udah sederhana. Nomor 16. Oke, nomor 16 ini nyari apa sih? Nyari titik yang turunannya sama dengan apa? Kalau sejajar dengan subu X itu artinya turunannya sama dengan berapa? 0 bukan, Pak. Sama dengan 0. Jadi di sini f aksen X sama dengan apa? Setelah Fadlan siapa? Setelah Fadlan, Rafli. Rafli, turunannya 3. 3x kuadrat min 27. Jangan 27 ya, 27 gitu ya. Nah, lalu ini yang kita cari 0 untuk X sama dengan berapa? Yang 3 dan 3, Pak. Ya, oke. Oke ya. Oke, setelah Rafli 16B. Amatullah, Nabilah Amatullah. Nabilah. Iya, Pak. Oke, fungsi GX. Ntar, Pak, cari dulu. Iya, ayamnya bantu itu. G aksen X U per V, U aksen 1 kali V. Jadi pembilangnya Nabila 1. X kuadrat plus 1 min 2x kuadrat. Min 2x kuadrat. X kali 2x ya. Ya. Jadi per x kuadrat tambah 1 dikuadratkan. Sederhanakan pembilangnya. Pembilangnya jadi 1 minus 1. 1 udah betul 1. 1 kurang x kuadrat. Nah ini kapan 0? Kalau gini pembilangnya aja yang kamu lihat. Ini akan 0 untuk plus minus 1. Iya, ada 2 juga ya. Oke, yang trigonometri dilanjutkan sendiri aja. Ini 1627. Kalian masih tahan sampai pukul berapa? Naufal menjawab pertanyaan itu. Naufal
menurut kalian kita tutorial sampai pukul berapa? Menurut kamu? Wah, ada yang ngechat Noval nih. Sampai pukul berapa Noval? Saya sih Pak kayaknya Pak. Mungkin Hah? mendekati 4.40 aja Pak. Oke, saya akan hidupkan presensi mandiri. Kalian tentukan nomor 17, tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan Fx di titik P pada kurva untuk fungsi F dan titik P yang diberikan. Oke? Tapi kita kerjakan salah satu saja. Mungkin trigonometri aja ya, yang tadi trigonometri dilewat, sekarang trigonometri dikerjakan. Jadi nomor 17 bagian C ya. Noval, saya tunggu persamaan garis singgungnya. Saya akan aktifkan presensi mandiri. Padahal saya berharap Noval jawab 16.30 saja, Pak. Soalnya saya juga capek. Tapi memang sampai 16.40 ya. Tutorial bab 2 ini, bagian pertama. Dari tadi kalian melihat soal tutorial terus ya? Saya Iya, Pak. ganti-ganti layar nggak ngaruh ya? Enggak, Pak. Oke. Fx sama dengan 1 tambah 2 tangan X. P koordinatnya pi per 4,3. Turunan tangan apa? Sekan kuadrat. Jadi apa aksen? Loh, Noval jadi suara perempuan ya? Oh iya, Pak, lupa nggak matiin ininya. Ya nggak apa-apa kamu volunteer menjawab ya. Tapi persamaan garis singgungnya saya tunggu dari Noval. Oke, Noval turunan tangan memang sekan kuadrat jadi 2 sekan kuadrat. Nah, kalau X-nya pi per 4, sekan pi per 4 itu berapa, Noval? Noval. Noval kemana? Sebentar Pak. Oh, gitu. Nyaut. Ya, buat yang nanti menonton rekaman ini di YouTube, setelah saya edit videonya ya. Tapi kayaknya nggak perlu ada yang saya buang ya, yang lucu-lucu nggak apa-apa kan, tetap aja ya nggak usah dipenggal ya videonya. Paling bagian awal, bagian akhir biasanya saya trim. Setelah Noval Nisrina ya. Oke, balik ke soal. F aksen pi per 4, Noval. Cos pi per 4 itu berapa? Itu sudut istimewa. Setengah akar 2 atau setengah akar 3? Setengah kali 2 Pak. Nah, dikuadratkan jadi? Jadi setengah Pak. Jadi 2 per setengah jadi? 4. 4 gitu. Nah, itu turunannya. Atau gradien garis singgungnya, ya kan? Jadi garis singgungnya persamaan Y min 3 sama dengan
Nova? 4 4 kali dalam kurung? kali X min pi per 4. Gitu. Bukan. Ya. Mau disederhanakan atau enggak, silahkan ya, berhenti aja di sini. Ada pertanyaan, teman-teman? Satu lagi nomor 18 ya. Satu lagi nomor 18. Giliran Nisrina. Bad work. Bad network quality. Waduh, ini jaringan saya juga mulai. Suara saya masih jelas dari tadi? Masih, Pak. Putus-putus, sempat putus-putus nggak? Iya, Pak. Nomor 18. Tentukan semua nilai A yang mungkin agar garis Y sama dengan 5X min 9 menyinggung kurva Y sama dengan setengah X kuadrat plus AX min 7. Saya dapat 3 titik. Benar nggak ya, Pak? 3 titik? Dapat 3 atau 7? 3 atau 7? 2 titik. 3 atau 7. Jadi turunannya kan harus sama dengan 3 ya? Sama dengan 5 ya? Iya, Pak, 5. Nah, sekarang yang turunannya sama dengan 5 itu di X sama dengan 3 dan 7 gitu. Kan harus dicek lagi seperti itu kan? Iya, Pak. Kan ada A-nya, Pak. Iya, dari ya turunan sekarang. Oke, sekarang dx sama dengan berapa di sini? X plus A. X plus A. Nah, ini harus sama dengan 5. Gitu ya? Iya, Pak. Oke. Jadi X plus A harus sama dengan 5. Jadi titiknya anggap aja yang dicari itu X0 gitu ya. Jadi X0 plus A harus sama dengan 5. Lalu gimana mencari satu persamaan lagi? Disama denganin, Pak. Dicari titik potong. Titik singgung. Ya, caranya gimana? A-nya di dalam. Jadi nanti 5X min 9 sama dengan setengah X kuadrat ditambah A-nya dalam bentuk X itu 5 min X Jadi dikali. persamaan kedua di titik singgungnya yaitu X0 ya. Jadi yang kita cari X0. Gitu kan? Sementara yang satu lagi setengah X0 kuadrat tambah A kali X0 dikurangi 7. Duh, dua persamaan ini nih. Ini saya beri kotak dua persamaan ini. Kita substitusikan, kita cari X0 ya, kita substitusikan A. A sama dengan 5 min X0 gitu kan? Iya, Pak. Ini mohon maaf kayak jadi penuh gitu ya. Jadi A sama dengan 5 min X0. Jadi apa tuh? Rumit juga. Atau X ke dalam A. Oh, itu lebih simpel. Enggak juga, sama aja ya. Tambah A itu apa? 5 min X0 ya. Kali X0 min 7. Nah, kita kumpulkan setengah X0 kuadrat dikurangi X0 kuadrat. Jadi min setengah X0 kuadrat pindah ke kiri setengah X0 kuadrat. Di kiri sudah ada 5X0. 5X0-nya coret ya? Iya, Pak. Lalu min 9. Min 9 tambah 7, min 2.
0. Oh, ternyata gampang tuh. X0 kuadrat sama 4 ya. Jadi 2 atau min 2? Iya, Pak. Nah, tapi gini. Kalau X0-nya 2, A-nya berapa? Ya. 3. Jadi kalau X0-nya 2, A-nya 3 gitu ya. Oh, 3 dan 7 tuh di situ. Kalau X0-nya min 2, A-nya 7 gitu. Jadi ada 2 persamaan ya. 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 Oke, tapi yang ditanya cuman A. Oke, saya paham sekarang. Barusan tuh Nisrina atau siapa? Iya, Pak Nisrina. Nisrina, yang Nisrina substitusikan X0-nya dalam A. Jadi langsung dapat A ya. Tadi saya mensubstitusikan A. Jadi di sini saya substitusikan A sama dengan 5 min X0. Tapi sebetulnya bisa juga X0 sama dengan 5 min A gitu. Tapi nanti Anda substitusikan dalam dapat persamaan dalam A gitu. Kalau ini dapat persamaan dalam X0. Tapi kok kebetulan dalam X0 lebih sederhana ya, Nisrina ya? Iya, Pak. Kebetulan ini cara Anda betul juga. Oke. 1639 udah mendekati 1640. Saya kira ini soal terakhir. Saya akan stop presenting, berhenti berbagi. Saya tutup file PDF-nya. Saya kembali lihat wajah-wajah Anda. Apakah sudah banyak asap di kepala Anda? Tuh, Najmi rontok rambutnya. Oke. Nisrina terakhir berarti yang akan datang mulai huruf R gitu ya. Oke. Hari ini sudah membahas banyak soal. Terima kasih partisipasinya. Kalian juga yang menjawab. Saya menuliskan di file PDF. Sekarang saya pakai, kemarin-kemarin juga pakai pen ini sih, tapi Adobe Acrobat-nya yang berbeda. Jadi sekarang itu pakai yang berbayar itu, ya. Ya nggak tahu ITB yang bayarin nggak tahu berapa. Kalau sendiri berbayar kayaknya mikir-mikir gitu ya. Tapi ya baru bisa nyoret-nyoret, belum bisa mengganti warna merahnya itu juga gitu ya. Belum bisa, belum sempat mencari tahu caranya mengganti warna dan mencari penghapus gitu ya. Tadi cuma bisa undo. Oke, jadi saya akan akhiri di sini. Besok kuliah jam 7 ya. Kita akan membahas bab 2.9. Kayaknya saya nggak mau masuk ke bab 3, jadi berhenti di 2.9 aja. Jadi sisanya kalau mau dipakai untuk membahas lagi soal tutorial tadi ya. Oke, sampai jumpa besok pagi. Sehat selalu semuanya ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya leave duluan ya. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Daftar hadir diisi ya.